ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Tapi Dendam enggak tuh? lebihnya, Pak ya. Novel, dendam enggak sama yang berbuat? Enggak, saya sejak awal alhamdulillah sejak saya diserang, mungkin jam pertama setelah saya diserang di UGD, saya bicara sama saudara, sama keluarga, sama tetangga. Saya katakan saya tidak marah, saya tidak dendam, dan saya sudah maafkan pelaku. Soal mereka mendolimi diri sendiri itu urusannya mereka. Ya, tepat sekali. Idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Karena hakikatnya mah kita nggak ada rugi sama sekali. Yang pasti rugi adalah yang berbuat. Gini, kalau kita hilang dompet, nah hilang dompet kan dengan takdir Allah, yang paling apes itu yang bagian jadi copet. Jadi kalau ada orang berbuat jelek, kita harus bersyukur, bukan kita yang jadi dia. Betul. Yang kedua, kita juga harus bersyukur bahwa kita dapat pelajaran, ya. Betapa orang buruk tuh begitu. Yang ketiga, kita punya latihan untuk evaluasi diri dan bersabar, dan bisa naik derajatnya dengan ihsan, yaitu memaafkan. Walaupun kalau proses hukum ada jalur lain, ya. Tapi secara pribadi, ya. Baik, alhamdulillah. Keluarga gimana melihat semua ini? Ya, alhamdulillah. Saya kan memang mendapatkan beberapa sedikit kesulitan gitu, atau hambatan ketika bekerja memberantas korupsi. Itu kan bukan kali ini aja, sudah cukup banyak. Dan keluarga sedikit demi sedikit memahami dan bisa belajar dengan pengalaman itu. Bahkan saya pernah beberapa kesempatan, namanya sebagai orang tua, saya kan punya 5 orang anak. Saya pernah mencoba bertanya ke anak saya bilang, ketika saya punya pilihan untuk berbuat kebaikan untuk orang banyak, dan dengan segala tantangan dan kesulitannya, atau saya diam untuk membiarkan itu dengan segala kenikmatan dunia yang bisa diperoleh, lebih baik mana? Itu anak saya pun sudah mulai bisa mengatakan, udah abdi jalan saja untuk terus berbuat, insya Allah kebaikan. Hal begitu kan penting untuk saya tularkan ke anak, sehingga ketika ada hal-hal yang terjadi, mereka juga pada posisi yang memahami gitu. Masya Allah. Wah, Allah sudah menggerakkan, berarti keluarga sudah punya frekuensi yang sama, ya. Amin, Ini insya Allah. nikmat. Insya Allah, ya. Kan memang jadi orang baik itu relatif lebih mudah. Ya. Menjadi orang solih itu jarang ada yang sebel. Tetapi berusaha jadi orang baik dan mengajak orang lain jadi baik, itu sudah sunatullahnya, ada musuhnya. Iya. Jadi ya tidak usah aneh sama sekali, dan tidak ada yang akan terjadi kepada diri kita kecuali apa yang nanti telah digariskan Allah. Jadi memang tidak ada yang perlu kita cemaskan. Nyawa kita ada dalam kekuasaan Allah. Hidup kita juga ada milik Allah. Yang bahaya bagi kita tuh ya justru itu. Kita jadi berhenti berbuat kebaikan. Katanya begitu. Betul nggak kira-kira begitu? Benar sekali ya. Memang saya juga sering bicara dengan kawan-kawan di KPK. Karena memang untuk tadi yang katakan, untuk bisa mengajak orang untuk berbuat baik, itu tentunya kita butuh suatu landasan atau fondasi yang kuat. Dan landasan yang paling kuat kan ketika kita bisa meningkatkan takwa, insya Allah. Hal ini juga saya katakan bahwa pada dasarnya kalau kita sedang memberantas korupsi, nangkap koruptor, itu bukan saja membantu masyarakat atau negara, tapi kita bantu koruptornya juga. Saya katakan begitu, karena pengalaman yang ada dan dari teori-teori juga sebenarnya jelas bahwa orang yang sudah berbuat kejahatan itu untuk berhenti itu sulit. Nah, sedangkan ketika penegak hukum menangkap, kita sedang menolong dia untuk berhenti dari kejahatan yang dia nggak bisa berhentikan itu. Dan insya Allah itu menjadi kebaikan juga. Masya Allah. Dan sangat boleh jadi ketika KPK menangkap, itu adalah buah doa dari orang tua koruptor itu, buah doa dari istri, buah doa dari anaknya.
Orang tua kan Benar. pasti ingin anaknya selamat dunia akhirat. Doa, ya Allah selamatkan. Kemudian istrinya juga selamatkan suami saya, anak-anak ya Allah. Allah magfir lana wali walidina. Doa, doa. Nah, salah satu jalannya doa dikabul adalah dengan yaitu digerakkan yang KPK atau siapa yang menjadi jalan tertangkapnya. Benar itu. Kan ada yang hafal Iya, Quran gara-gara ditangkap KPK. Betul nggak? Kita aja ya, nggak betul, betul. hafal-hafal nih. Betul, Pak.